bagus sekali ya punya channel di TVRI seminggu sekali, dan itu konsisten mengundang para tokoh, membicarakan bangsa ya. Meskipun tidak viral gitu karena ya kalah lah dengan acara dangdut, talk show begitu ya. Tapi konsistensinya itu kemudian mengingatkan kita semua bahwa perlu ada acara yang memang konsisten seperti yang Pak Budi sampaikan, menyuarakan nilai-nilai gitu loh. Menyuarakan. Pak Budi. Baik, saya lanjutkan dulu sama Mas. Halo, Pak Imam, Mas Imam Murtaso. Oh iya. Nah, sebagai psikolog kebangsaan ini, gimana nih? Apa yang ada di kepala Mas Imam? Apa sih yang harus diperjuangkan oleh anak-anak muda yang ke depan atau bangsa ini yang saat ini dan ke depan? Ya. Silakan, Pak. 10 menit, Pak. Oke. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Kus, para senior saya ini, Pak Ubay, Pak Budi, Sumarna, Pak Marta, salam kenal. Sebuah kehormatan saya diundang ke forum yang mulia ini, Sekolah Kader Bangsa. Ya, ini ya kesempatan yang pertama kali saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-bapak semua. Sebelumnya saya mungkin mengapresiasi, memberikan support kepada Pak Kus nih untuk tetap istiqomah membuat program ini, Pak, gitu. Dulu sebelum masa pandemi, sebelum era digital ya, ke 5 tahun terakhir itu dulu ada Pak Sugeng Saryadi. Iya. Ya, itu Sugeng Saryadi Sindika, saya sempat datang ke kantor beliau. Itu bagus sekali ya punya channel di TVRI seminggu sekali, dan itu konsisten mengundang para tokoh, membicarakan bangsa ya. Meskipun tidak viral gitu karena ya kalah lah dengan acara dangdut, talk show begitu ya. Tapi konsistensinya itu kemudian mengingatkan kita semua bahwa perlu ada acara yang memang konsisten seperti yang Pak Budi sampaikan, menyuarakan nilai-nilai gitu loh. Menyuarakan idealita, prinsip-prinsip, menyuarakan cita-cita, tidak tenggelam dalam pragmatisme kehidupan yang sudah dimonopoli oleh ya teman-teman di televisi maupun di medsos, sehingga fenomena itu semua yang kemudian melupakan kita kepada tujuan kebangsaan kita sendiri gitu ya. Nah, saya mungkin masuk ke kebangsaannya nih, karena saya kan psikolog kebangsaan gitu ya. Jadi sebenarnya so-soan aja, Pak. So-soan ngaku psikolog kebangsaan aja nih. Ya, jadi menurut saya itu kan kalau yang kita pelajari dari beberapa teori, pengertian bangsa itu kan ada sekelompok orang yang kemudian berkumpul, kemudian mereka mengalami nasib yang sama, penderitaan yang sama, dan atas nasib yang sama itu mereka punya cita-cita bersama. Mereka membangun imajinasi bersama, dan itulah yang terjadi oleh bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita sudah mengalami penjajahan ya, kalau itu diartikan sebagai sebuah penjajahan dari Portugis, Inggris, Belanda sampai Jepang. Itu kan kita sama-sama menderita itu, ya kan? Nah, penderitaan itulah yang kemudian terakumulasi menjadi mimpi bersama, yang kemudian mimpi untuk merdeka diperjuangkan oleh diantaranya oleh Bapak Pak Budi tadi. Kita beliau kan, beliau melihat tentara pelajar temannya meninggal begitu kan di depan mata ya. Apa yang terjadi ketika itu tahun 45 ya, itu kan akumulasi dari perjuangan-perjuangan leluhur kita yang ingin bebas dari penderitaan yang sama, yaitu tidak enak dijajah itu kan begitu. Kemudian secara naratif, ide-ide itu ditangkap oleh para founding father kita yang sama-sama kita pelajari bahwa founding father kita adalah generasi terbaik bangsa ini ya.
ada Bung Karno yang menjadi ikon kita ini, ada Wahidin, ada Cokro, ada Salim, ada Syahrir. Mereka mengawali perjuangan mereka sebagai seorang aktivis, pemikir, dan ini yang paling penting, intelektual. Intelektual. Jadi mereka berdebat ya. Yang mereka perdebatkan ya tentang nilai-nilai kebangsaan, kita mau buat apa, bagaimana cara. Yang itu jauh berbeda dengan perdebatan para elit kita hari ini. Yang diperdebatkan kamu berapa share kamu, berapa mahar kamu, berapa investasi kamu, berapa yang akan kita keruk, berapa yang akan kita rampok dari bangsa ini. Kan jauh sekali Pak. Saat itu ya, kalau kita buka dokumen panitia persiapan kemerdekaan ya kan, bagaimana serunya Bung Karno berdebat dengan teman-teman Syahrir. Oh, kita jangan merdeka dulu, kita bangun sekolah dulu. Kita jangan merdeka dulu, kita bangun ekonominya dulu. Nah, Bung Karno dengan lantang, ya, semua itu benar. Tapi kita lakukan itu semua di dalam kemerdekaan. Di dalam kemerdekaan. Setelah kita merdeka. Nah, kemudian kita merdeka, kemudian kita mengalami demokrasi terpimpin, revolusioner dari Bung Karno. Ya Bung Karno dengan segala kelebihan dan keterbatasan dan juga kekurangannya menjadi epicentrum daripada menjaga nilai-nilai kebangsaan itu, ya kan? Yang dituangkan oleh pidato-pidato beliau dengan sangat cantik, memilih kata, memilih redaksi yang sangat cantik, memilih istilah nasakom, jas merah, ya. Pidato-pidatonya sangat menarik dan itu menjadi kalau kita sekarang mungkin seperti juklak dan juknisnya begitu ya. Nah kemudian era itu kemudian beralih ke Pak Harto. Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya masih memiliki visi yang sama dengan Bung Karno, saya kira, menjaga persatuan. Gitu ya. Nah cuman memang disitulah mulai diinfiltrasi oleh pemodal asing. Ya, kita mulai beralih dari sosialisme dan komunisme ketika itu menjadi kapitalisme ya. Kita ingat kata-kata Bung Karno ketika dia menolak tawaran beberapa korporat minyak begitu dari Amerika maupun dari Eropa. Saya tidak akan menerima tawaran Anda. Saya akan menunggu sampai anak-anak bangsa sendirilah yang bisa menggali sumber daya alamnya sendiri. Dan jika itu pun tidak bisa dilakukan, saya akan menunggu sampai mereka menggalinya dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan mindset Bung Karno itulah, ideologi itulah yang membuat ya Bung Karno ketika itu tentu dengan konteks zamannya ya, yang ya begitu terpusat kepada nasionalisme kebangsaan, Indonesia harus maju, dan narasi bangsa ketika itu adalah narasi ideologi. Maka pertempuran ideologi Nasakom yang dibulatkan oleh Bung Karno menjadi Nasakom, Nasional Agama Komunis, kan menjadi peperangan ideologi ya, yang kemudian berdampak kepada fisik ya, PKI dan seterusnya. Lalu sekarang kalau pertanyaan dari Pak Kustema kita adalah berjuang itu berjuang apa? Saya kira sangat sederhana begitu kan. Dan itu sudah disinyalkan, diperingati oleh founding father kita. Bung Karno kita sudah sering baca, perjuangan itu lebih mudah karena aku melawan penjajah. Penjajah itu londo, hidungnya mancung gitu kan. Rambutnya pirang. Perjuangan kamu lebih berat karena kamu berjuang melawan bangsamu sendiri. Sama-sama ireng ya, sama-sama coklat ya gitu kan. Ya. Nah, ini yang nah, kemudian ya perjuangan apa kalau menurut saya adalah perjuangan mengisi kemerdekaan. Gitu. Karena tugas para founding father sudah selesai, mereka mengkonsep, mereka merakit, mereka melahirkan, bahkan mereka menjadi generasi pertama yang mengawal kelahiran Indonesia gitu. Generasi kedua era Orde Baru ya, para tokoh-tokoh di era Orde Baru cukup masih menjaga. Nah, sekarang tugas kita adalah tugas mengisi kemerdekaan itu. Nah, berarti apapun profesi kita hari ini, siapapun kita, apapun profesi kita hari ini adalah sebenarnya lakukan saja fungsi-fungsi yang harusnya kita lakukan secara optimal gitu. Kalau saya seorang psikolog, ya saya harus bertugas
psikolog dengan baik, mengkanseling klien, saya asesor di Kemendagri segala macam, saya harus memberikan asesmen yang baik kepada para ASN gitu. Semua orang, semua profesi optimalkan saja peran-peran mereka. Cuman satu yang tidak boleh dilupakan, bahwa peran-peran itu harus dikaitkan dengan konteks kebangsaannya. Ini yang terlepas. Itulah. Kalau seorang dokter ketika dia melakukan tugas-tugas profesionalitasnya, dia dibayar secara profesional, komersil, tapi dia lupa dengan tugas kebangsaannya, maka dia menjadi manusia yang manusia modern saja, manusia yang kemudian kaya begitu. Tapi kalau tidak mengkaitkan dengan tugas-tugas kebangsaan, dia tidak akan berpikir bagaimana kesehatan bangsa ini. Bagaimana ada banyak di daerah yang di pelosok-pelosok yang jangankan kita bicara teknologi 4.0, yang soal jamban saja belum beres. Saya asesor di Nusantara Sehat. Persoalan jamban kita di Papua, di Jambi, itu belum selesai. Itu kan kalau tidak semua orang mentautkan tugas-tugas profesionalitasnya dengan tugas-tugas kebangsaan, maka ya bangsa ini akan begitu banyak ketimpangannya. Ada daerah yang sedemikian canggihnya, sedemikian kayanya, sedemikian makmurnya, tapi ada daerah yang sedemikian merosotnya. Karena semua orang kemudian berpikir egosentris, berpikir pribadi, berpikir kelompok, tidak pernah mentautkannya dengan kebangsaan. Jadi memang berat, tugas ini berat begitu ya. Kalau tadi Pak Budi bilang era Orde Baru, ada Sri Mulat, ada Losmen, ya ketika itu memang masih sedikit televisi masih bisa dikontrol, Pak Harto bisa menginjek menggunakan tokoh-tokoh untuk mendelivery pesan-pesan pemerintah. Hari ini tidak ada semua itu, Pak. Seandainya pun ada, itu kalah. Gitu. Tapi kan kita tidak boleh putus asa. Gitu. Kita harus yakin, kita harus optimis, selalu ada celah. Gitu. Nah, saya yakin anak-anak kita, nah sayangnya kan remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita kan sayangnya hari ini nggak hadir nih. karena tidak tertarik dengan kita kan begitu kan. Tapi saya yakin kalau mereka diajak ngomong pasti mereka menyambut. Nah, gap kita adalah bagaimana masuk ke mereka lalu menarasikan kebangsaan ini dengan narasi yang enak, narasi yang asik ya. Film-film itu sudah bagus, ada film kisah Sang Kiai tentang Hasyim Asy'ari, ada Sang Pencerah Ahmad Dahlan, ada banyak sekali, tetapi mereka dibiarkan sendirian gitu loh, Pak. Dibiarkan sendirian. Nah, kita bisa membenchmarking ke K-pop-nya Korea Selatan. Mungkin bapak-bapak sudah tahu, K-pop itu adalah policy negara. K-pop itu adalah policy negara. K-pop itu adalah ketok palunya GBHN di Korea Selatan. Jadi dia membentuk dunia industri hiburan K-pop sebagai ujung dari politik Korea Selatan untuk kemudian kita perhatikan setelah K-pop sukses, Samsung sukses, Pak. Nah, ini kan tidak ada dalam policy negara kita. Dalam semua policy rezim kita tidak ada. Gitu. Nah, ini yang perlu kita kaji ulang. India itu terkenal, Pak. Sampai Bill Gates tuh mengatakan, saya mempekerjakan 90% tenaga saya itu orang-orang India. Karena dia menjadikan keahlian di bidang IT sebagai policy bangsanya, Pak. Dan itu bertebaran di mana-mana. Nah, hari ini apa yang menjadi policy kita sebagai sebuah bangsa? Kan tidak ada, yang ada hanya mengulangi lagi, dari nol lagi gitu. Hari ini yang baru saya baca adalah gerak apa tuh yang soal olahraga ya, desain olahraga besar gitu. Ya itu lumayan bagus gitu. Tapi kan itu bisa kita lihat sampai sejauh mana umurnya itu nanti. Nah, ini yang menjadi otokritik buat kita semua. Itu saya kira Pak Kus. Ya. Mohon maaf lewat udah 13 menit. Jadi poinnya Bapak hanya satu ya, bahwa lakukanlah fungsi-fungsi secara optimal. Ya. Yang ditugaskan pada diri Anda dan kaitkanlah dengan tugas kebangsaan. Gitu. Betul. Ya kira-kira ya. Ya Pak, siap. Menarik. Jadi itulah teman-teman, sahabat pemirsa TV Kader Bangsa, apa yang disampaikan Mas Imam Pratioso ini luar biasa ya, sebagai coach kebangsaan. Saya kira kelihatan ya bagaimana cara beliau menyampaikan. Ini
penting sekali. Nah, ini senang sekali ini. Artinya ada nuansa kebangsaannya itu terasa gitu.